Ya halo semua, selamat datang di Kata Baur episode 2. Jadi video kali ini gue mau ngebahas salah satu PR gue lagi yang sudah merge ya, yaitu permintaan fitur Docker Container gitu ya. Masih sama di repository OpenSID gitu. Nah, oke. Nah jadi ini ya, oke, gue mungkin kasih background dulu ya, kenapa gue requesting fitur ini untuk ditambahkan ke dalam repository OpenSID ini gitu ya. Mungkin gue ada cerita ya, OpenSID itu apaan di episode sebelumnya, mungkin nonton dulu yang belum nonton. Nah, sorry. Jadi di OpenSID ini sebenarnya ini adalah sistem informasi desa ya. Jadi sistem informasi yang digunakan oleh desa-desa untuk bisa memanage data-datanya mereka gitu. Nah, sistem ini didasari dari bahasa pemrograman PHP gitu kan. Nah, di dalam sistem ini itu membutuhkan banyak extensions PHP gitu kan. Jadi di sini kita bisa lihat buka ini ada banyak nih di sini yang harus diinstal untuk bisa ngejalanin sistem ini. Yaitu misalnya PHP version harus di atas 7.40, di bawah 8.20 dan extensions lainnya gitu. Sebenarnya kita bisa sesederhana kayak menginstal XMPP misalnya kayak gitu kan. Terus abis itu ya udah install extensions ini aja yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan software OpenSID ini di lokal kita gitu. Nah, tapi problemnya adalah mungkin ada teman-teman di luar sana yang mungkin kayak misalnya contohnya gua gitu kasusnya, ada beberapa misalnya ada device kantor yang nggak bisa asal instalasi aplikasi, even itu XMPP ya. Kadang-kadang ada juga perusahaan yang tidak memperbolehkan itu ya, misalnya kayak karena masalah security problem gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi perusahaan itu kadang-kadang suka cautious gitu kalau orang ada device habis itu lu installin segala macam yang di luar dari program kantor gitu. Nah, itu tidak boleh dilakukan gitu biasanya. Nah, itu bisa kita bisa bantu teman-teman yang mau ngedevelop OpenSID dengan yang kalau misalnya ada kasusnya kayak gitu ya. Nah, terus juga dengan adanya Docker Container ini sebenarnya use case-nya ada makin banyak gitu ya. Misalnya kayak konsistensi lingkungan, terus habis itu ada isolasi aplikasi juga, ada pengembangan dan kolaborasi yang bisa lebih cepat dengan Docker Container ini. Misalnya juga kita pengen menginstal 3 instance OpenSID ini di dalam laptop kita, yang satu di 8080, 8081, 8082 misalnya, kayak gitu. Nah, bisa nggak dilakukan? Ya bisa, kalau misalnya kita pakai Docker Container ini gitu kan. Nah, tinggal dimodifikasi aja Docker Containernya atau bikin file di luar itu tadi kayak gitu. Nah, jadi di PR ini gue berharap file ini kemudian iya, nanti gue cerita lagi sesuatu ya. File ini bisa dijadikan basis untuk misalnya kita mau mendevelop aplikasi OpenSID gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu background kenapa gue requesting untuk menambahkan fitur Docker Container di sini ya. Nah, terus habis itu rencana gue untuk bisa mengimplementasikan ini di OpenSID yaitu dengan menambahkan 2 file. Di sini ada Docker file, di sini ada Docker Compose-nya gitu kan. Docker file untuk membuat image-nya itu untuk menginstal extensions dan basis PHP-nya ini di sini. Jadi di sini udah ada tadi kan extensionsnya ada PDO, MySQL, di sini ada GD, tidy, zip segala macam itu udah gue bikin semua di dalam Docker file sini gitu ya untuk bikin image-nya. Habis itu di sini ada Docker Compose-nya, ini acting as orchestrator aja gitu. Jadi untuk bikin tadi kan webnya dan di sini untuk bikin database-nya gitu, sesederhana itu sih. Jadi untuk orchestrator aja gitu. Nah, terus kalau udah ya udah beres gitu. Nah, nanti tinggal menjalankan perintah docker compose up dash build. Kalau misalnya file ini tadi udah di merge tadi, nah udah, terus habis itu ya udah kita udah punya instance docker kita udah punya instance OpenSID di lokal komputer kita tanpa harus nginstall apa-apaan lagi gitu. Kalau dockernya udah diinstal, tinggal ngejalanin perintah ini gitu di repositorinya, selesai, jalan, beres gitu. Nggak pakai setting segala macam lagi. Itu akan mempersingkat ya menurut gue sih onboarding time-nya para developer gitu kalau misalnya mereka mau bantuin gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah, ini udah gue kasih contoh ya. Ini udah gue running kayak gitu karena kalau nge-build prosesnya agak lama ya kayak gitu. Jadi biar cepet aja di sini. Gue udah running, tinggal running aja Docker Compose up tadi udah build gitu. Terus udah di sini ada Docker filenya tadi gue ceritain, di sini ada Docker Compose-nya, ini udah merge ya segala macam. Terus abis itu udah nanti kita tinggal bisa akses ini langsung di sini ya, localhost /28080 index. Kalau gua sih ini sih itu otomatis sih ini /28080 enter. Terus kalau udah ya udah ini user guide-nya dari OpenSID gitu kan. Nah, kalau misalnya mau ya kita walk through ya lah ya.
ini untuk instalasi. Jadi pertama ini udah, langkah berikutnya terus ini lihat ya. Jadi udah langsung semua extensionsnya tuh terinstall gitu kan, dengan menambahkan 2 file ini aja gitu. Jadi nggak ribet gitu. Harus install XMPP, nge-setup dulu gitu. Ntar kalau misalnya gue mau ngetes di version PHP yang berbeda, ada versi PHP yang baru gitu. Gimana cara ngetesnya gitu kan, harus upgrade lagi XMPP-nya ke versi yang aduh males gue. Terus juga ya mungkin teman-teman agak ribet juga yang kalau misalnya prefer kontainer gitu kan, agak ribet juga buat ngetesnya. Again, ini akan sangat mempermudah developer untuk melakukan debugging dan testing nantinya gitu. Nah, terus habis itu udah, lalu langkah berikutnya, terus di sini juga udah kelihatan ya, memverify izin tulis dan baca folder juga udah, langkah berikutnya. Nah, di sini. Nah, database settingnya di sini karena kita pakai kontainer, kita harus menyesuaikan berdasarkan desain yang ada di sini gitu ya. Jadi nggak bisa asal gitu. Sini kelihatannya OpenDesa_DB harus dimasukin itu hostnya. OpenDesa_DB. Nah, OpenDesa_DB ini ngambil dari mana? Itu ngambil dari nama kontainernya di sini ya, OpenDesa_DB itu di sini. Nah, habis itu database port sama database name, lihat di sini ya. Database name-nya OpenDesa itu ngambil juga dari mana? Dari konfigurasi sini ya. Ada database name OpenDesa di sini. Masukin database usernya, samain database usernya admin. Di sini admin, terus di sini ininya password ya, password, prefix sih nggak usah, udah ya gitu aja. Terus habis itu langkah berikutnya nanti dia akan kelihatan ya, itu database pun langsung terinstall dengan gampang gitu. Koneksi database berhasil, udah ya udah. Habis itu langsung tinggal kita pencet langkah berikutnya. Nah, ketika ini dilakukan, itu nanti dia akan melakukan database migrations gitu, karena dia ada semi seeding lah, ala apa namanya Laravel gitu. Jadi dia ada seeding sama migrations database tables yang tadi buat tadi pas lagi proses tadi. Habis itu di sini tinggal kita masukin aja admin misalnya password 1234 gitu kan, password 1234 misalnya gini ya. Password 1234 nih, copy aja, gue takut lupa. Oke, langkah berikutnya sudah harus sampai 6. 1234 bisa satu angka, satu huruf kecil. Harus 6 sampai 20 karakter dan kurang berisi satu angka dan satu huruf kecil dan satu huruf kecil. Password udah bener kok. Satu angka dan satu huruf besar dan satu huruf kecil. Lah, ini udah. Password 1234 nih, itu misalnya. Coba ini bisa nggak? Nah, gitu ya. Ada simbolnya gitu ya, harus simbol. Nah, ketika sudah ya udah, ini nanti jadi instalasinya sudah selesai di sini gitu ya. Bisa kelihatan di sini. Ini aplikasi OpenSID-nya sudah terinstall. Nanti kalau misalnya kita mau login juga bisa. Di sini ada klik admin. Terus habis itu kita masukin aja admin. Tadi masukin passwordnya apa gitu kan. Password 1234 ada satu gitu. Udah enter. Terus udah, tunggu sebentar nih, agak lama masuknya. Nah, nanti ketika sudah, dia akan masuk ke site manajernya. Nah, ini dia aplikasi OpenSID gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya ini sekarang sudah bisa support Docker container gitu. Jadi teman-teman buat developer yang mau mengembangkan ini jadi lebih bagus segala macam, pakai Tailwind CSS kayak gitu kan, udah nggak zaman banget pakai admin LTE gini kan. Mungkin nanti ya sabar satu-satu gitu, gua pengen nge-push lagi dikit-dikit gitu ya. Oke, mungkin gua akan cerita dari sisi ini ya, di luar dari sisi technical yang gua harus hadapin. Di sini juga ada dari sisi ya, menurut gua ini ada seperti biasa ya, kalau misalnya open source itu kalau kita mau berkontribusi itu biasanya ada yang namanya politik open source gitu ya. Jadi kalau misalnya lo mau push atau mau fitur baru, lu tuh kayak harus koordinasi gitu segala macam ke tim-tim internalnya gitu. Nah, ini gua lumayan PR ini koordinasinya gitu ya, untuk bisa nge-push fitur ini supaya bisa masuk ke dalam OpenSID ini ya. Ini gue buka PR-nya di tanggal 16 Oktober. Terus abis itu ya mungkin ada beberapa perubahan-perubahan sedikit karena ya ini kebutuhannya kayak gini gitu, terus gue perbaikin segala macam, tapi kemudian baru bisa di merge itu minggu lalu gitu. Jadi gue nungguin ini hampir 1 bulan lebih gitu, gokil sih emang nge-pushnya nih susah gitu kan. Jadi ada ya banyak koordinasi kanan kiri atas bawah gitu, ribet gitu di OpenSID gini. Tapi ya jangan patah semangat sebenarnya kalau misalnya kita mau berkontribusi ke salah satu project open source gitu, apalagi yang project open source yang model kayak gini gitu, yang Indonesia gitu, dipakai sama banyak desa gitu ya. Kita harus sedikit ngotot gitu supaya PR kita tuh masuk gitu, kalau misalnya emang ini penting gitu.
Terus akhirnya ya drama sana sini, atas bawah, kiri kanan gitu, koordinasi, akhirnya kemudian alhamdulillahnya bisa merge juga ya gitu. Again, tujuannya kenapa gue paksain banget ini bisa masuk, ya tujuannya itu tadi gitu kan. Kalau misalnya teman-teman developer yang lebih preferensi pakai Docker, container untuk develop segala macam kan, itu bisa lebih enak kan pakai ini. Nah sebenarnya mereka bisa pakai eksternal juga gitu kan, external file, habis itu pointing atau mounting OpenSID-nya di repository yang berbeda. Tapi kan ribetnya adalah mereka harus discover gimana nih caranya nih untuk bisa Docker file-nya yang pas, Docker Compose-nya yang pas seperti tadi gue jelasin gitu kan. Nah, dengan cara kita dengan adanya ini sudah merge gitu. Nah, file yang tadi gue bikin tadi, misalnya Docker file ini sama Docker Compose ini bisa dijadikan basis gitu untuk konfigurasi berikutnya. Kalau mau bikin yang tadi gue bilang, kalau misalnya ada mau bikin 3 instance OpenDesa gitu, ada satu di port 8080, 8081, 8082 gitu kan. Atau mau bikin 5 instance, itu bisa dilakukan semua gitu. Nah, Docker file ini dan Docker Compose ini bisa dijadikan basis untuk mengembangkan atau membuat instance berikutnya gitu ya. Nah, jadi mungkin kurang lebih itu sih PR gua soal masalah ini ya, permintaan fitur Docker container ini gitu ya. Memang PR gitu, harus nge-push segala macam ke internal tim, tapi alhamdulillah ini udah masuk gitu. Ini bisa dijadikan basis untuk ya pengembangan lagi teman-teman selanjutnya yang ada di OpenDesa ini. Ya mungkin itu aja video gue soal masalah PR gue yang sudah merge di OpenSID soal masalah Docker container. Terima kasih yang udah nonton teman-teman semua. Jangan lupa untuk bantu share, like, sama komen biar gue tambah semangat lagi bikin videonya. Terus juga ya di situ ada website gue jadiumsudara.com. Ya kalau mau ngobrol-ngobrol, mau sharing-sharing, mau kenalan, bisa ya hubungi gue lewat situ lah ya. Oke, thank you semua yang udah nonton. Sip. Oke, bye.